warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Kenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah sebuah teknik analisis saham yang berfokus pada beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut seperti kinerja perusahaan, persaingan usaha, industri, keadaan ekonomi makro ataupun mikro. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya akan membahas saham perusahaan. Di sini ada terdiri dari BCA, RCTI, Starbucks, Unilever, Kalbe, Sidu, Matahari, TVS Food, Garuda Indonesia, dan PT Bumi Persero. PT Bumi Tbk. Di sini ada pergerakan saham ya. Di sini ada naik di RCTI, Matahari, Bumi, PT Bumi Tbk, TVS Food, Starbucks, Unilever, BCA, dan Kalbe. Di sini teman-teman bisa lihat ya, sahamnya ada yang naik, ada yang turun. Seperti itu. Tujuan dari analisis fundamental yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan di saat yang bersamaan. Di sini ada contoh perhitungan return of investment, di mana jika Warkop A mempunyai profit 1 tahun sama dengan 1 juta, berapa harga maksimum yang akan kamu bayar untuk membeli Warkop A? Jika kita menginvestasikan 10 juta dengan risiko 10 juta, maka return of investment atau keuntungannya lebih kecil, yaitu 10%. Jika kita menginvestasikan 5 juta dengan risiko 5 juta, maka return of investment-nya atau ROI-nya mereka akan lebih besar, 20%. Jika kita menginvestasikan 2 juta dengan risiko 2 juta pula, maka keuntungannya lebih besar, return of investment-nya itu 50% jika kita menginvestasikan 2 juta. Alasan membeli saham, yang pertama harganya lagi naik, nyoba-nyoba, rame dibahas dengan dari teman, mau bagi dividen karena kode bagus. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita akan membeli saham itu bukan lihat dari ini, bukan harganya lagi ini atau nyoba-nyoba atau rame dibahas, tetapi ketika kita akan membeli saham itu kita lihat apakah return of investment-nya bagus, profil perusahaannya bagus, laporan keuangannya gimana, kinerja perusahaannya bagus, fundamentalisisnya gimana, dan dividennya bagaimana. Jadi bukan dilihat dari karena bagus mau bagi dividen karena kodenya bagus, bukan seperti itu. Pendekatan analisis saham, di sini ada top down average dan bottom of average. Di sini top bottom average itu ditunjukkan seperti anak panah lurus ke bawah ya, yang terdiri dari pasar keseluruhan naik atau turun, sektor bagus atau tidak, industri bagus atau tidak, dan saham evaluasi spesifik saham setelah 3 tahap di atas. Lalu ada bottom of average, yaitu seperti anak panah ke atas seperti ini ya. Teman-teman lihat ini tanda panahnya, yaitu bottom of average itu yaitu terdiri dari saham, evaluasi saham, industrinya bagus atau tidak, sektornya bagus atau tidak, pasar keseluruhannya naik atau turun. Di sini ada analisis fundamental. Analisis fundamental itu terdiri dari 3, ada kondisi ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Kondisi ekonomi terdiri dari suku bunga, nilai tukar, dan daya beli. Sedangkan analisis industri itu terdiri dari regulasi, permintaan dan penawaran, dan kompetisi. Lalu yang terakhir ada analisis perusahaan. Analisis perusahaan itu terdiri dari prospek pertumbuhan, manajemen, dan valuasi. Lalu industri di pasar modal itu terdiri dari pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang dan barang konsumsi, properti dan reales, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan jasa, dan investasi. Ketika kita berbicara analisis fundamental, maka ada 2 faktor yang mesti menjadi perhatian. Yang pertama adalah faktor kuantitatif, yang kedua adalah faktor kualitatif. Ada 6 rasio keuangan penting dalam analisis fundamental yang sering digunakan para analisis fundamental dalam memilih saham, yaitu yang pertama EPS, yaitu earning per share. Adalah rasio pertama adalah kepanjangan EPS adalah kepanjangan dari per share, yang berarti laba bersih per lembar saham. Bila EPS bernilai 100, artinya setiap lembar saham menghasilkan laba sebesar 100. Cara menghitung EPS
yaitu jumlah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Rumusnya menghitung efisiensi seperti ini ya, laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Lalu yang kedua yaitu price to earning ratio atau VIR. Ratio kedua adalah PER atau kepanjangan dari price to earning ratio, yaitu rasio yang menggambarkan keuntungan sebuah perusahaan dibandingkan harga sahamnya. Rumus menghitung PER adalah harga saham dibagi laba per lembar saham atau IFS. Yang ketiga ada PBF yaitu price to book value, rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menilai harga sebuah perusahaan dibanding kekayaan bersihnya. Rumus untuk menghitung PBF adalah harga saham dibagi nilai buku per lembar saham. Lalu yang keempat ada ROE, return on equity, yaitu rasio perolehan laba bersih yang dibukukan perusahaan dibanding dengan total kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus untuk menghitung ROE adalah ROE dibagi laba bersih dibagi kekayaan bersih. Lalu ada Y, dividend yield. Rasio kelima adalah dividend yield, yaitu rasio yang menggambarkan seberapa besar pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan terhadap harga sahamnya di pasar. Rumus untuk menghitung dividend yield adalah dividen per lembar saham dibagi harga saham. Lalu yang keenam adalah ada debt to equity ratio atau DER, yaitu rasio jumlah hutang atau kewajiban yang dimiliki perusahaan dibagi dengan modal bersihnya. Rumus untuk menghitung DER adalah DER sama dengan total kewajiban hutang dibagi kekayaan bersih modal sendiri. Di sini saya mencoba menganalisis analisis fundamental pada subsektor dasar dan kimia pada perusahaan semen ya. Perusahaan semen itu terdiri dari Indosemen Tunggal Prakarsa, Semen Batu Raja Persero Tbk, Solusi Bangunan Tbk, Semen Indonesia Persero Tbk, Waskita Beton Prekes Tbk, Wijaya Karya Beton Tbk. Terdiri dari 6 perusahaan ya yang saya pilih. Di sini ada jenis rasio subsektor semen, bisa dilihat sendiri. Lalu di sini ada pada perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Teman-teman ini bisa lihat di sini ada seperti profil perusahaan yang terdiri dari fundamental data, financial yields, issue share, market cap, dan stock index. Teman-teman bisa lihat. Lalu di sini juga ada data income statement dan balance sheet. Di sini income statementnya pada perusahaan INTP, data dilihat untuk gambar di atas, di mana income statementnya untuk perusahaan INTP mengalami penurunan terjadi pada bulan Maret 2021 dengan nilai 3,5 T, sehingga perusahaan mengalami kerugian. INTP mengalami kenaikan pada bulan Desember 2020 dengan nilai kuartil sebesar 14,2 T. Lalu ada balance sheet. Balance sheet dapat dilihat untuk gambar di atas, di mana balance sheet-nya untuk INTP cenderung mengalami naik dan turun. Pada bulan September 2020 mengalami penurunan, serta pada bulan Maret 2021 mengalami kenaikan. Lalu di sini juga teman-teman bisa lihat revenue growth-nya ya pada perusahaan INTP. Pada gambar di samping, pertumbuhan pada perusahaan INTP dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir itu terus mengalami kenaikan, dan penurunan pendapatan tertinggi dari sebesar 5,26% di tahun 2018 dan terus turun naik. Bisa dilihat sendiri terakhir di tahun 2017 perusahaan ini masih bisa mencetak penurunan sebesar negatif 6,06% secara year on years. Kita lihat dari net profitnya, ternyata dalam 5 tahun terakhir ada penurunan 4 kali di tahun 2016, 2017, 2018, dan juga 2020. Lalu ada earning per share. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Jadi di RTI kita mencari earning per share juga. Nah, bisa dilihat di gambar di samping earning per share, di samping bahwa INTP untuk
EFS mengalami naik dan turun. Penurunan yang terjadi di tahun 2018 sebesar 311 dan kenaikan terjadi di tahun 2019 sebesar 4,99. Untuk DFS-nya sendiri tertinggi pada tahun 2020 sebesar 725 dan DPR-nya sendiri tertinggi pada tahun 2018 sebesar 176,85. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.